Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau memulai ibadah kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, alangkah indahnya dan bahagianya apabila saat ini Tuhan telah mengumpulkan kita untuk bersama-sama beribadah ke hadirat-Nya yang kudus. Tuhan telah menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita selama 1 minggu ini. Ia menyertai kita dalam segala aktivitas maupun kehidupan kita. Semoga damai sejahtera dari Tuhan kita memberkati saudara sekalian. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Kuduskanlah bait Tuhan dengan nyanyian syukurmu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 243 ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Haleluya. 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 Haleluya.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Kami bersedia membuka hati bagimu, agar kami senantiasa dipenuhi oleh cinta kasih dan kepedulian, sehingga kami bukakanlah seperti suara gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada ibadah minggu ke-8 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis di dalam Ulangan 16 ayat yang 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah-Mu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1. Yang mau
Marilah kita memanjatkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam tatanan kehidupan yang baru ini, kami sudah bisa menjalani kembali aktivitas kehidupan kami sebagaimana biasanya. Dengan ketentuan, kami tetap menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga aturan tentang adaptasi kebiasaan baru. Namun kami belum sepenuhnya maksimal melaksanakannya. Kondisi perekonomian kami pun belum menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Hari-hari kami diliputi kekhawatiran akan hidup kami ke depannya, karena kami tidak punya tatapan yang pasti tentang kapan berakhirnya pandemi ini, hingga vaksin COVID-19 ini benar-benar ditemukan. Ya Tuhan, janganlah biarkan kami hidup di dalam ketakutan, tetapi kuatkanlah kami supaya hidup di dalam pengharapan. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mampukan kami untuk tetap beriman teguh hanya kepadamu. Jangan biarkan kiranya rasa takut menghambat hidup kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tahu bahwa hingga kini gerejamu HKBP Cibinong masih terus berjuang dan bergumul untuk menyelesaikan proses pembangunan gerejamu, terutama pada saat ini telah memasuki tahap pemasangan atap dan pengerjaan keramik lantai. Sertailah kiranya segala upaya kami, kerjaan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu, akan selalu menuntun dan menguatkan kami di dalam proses pekerjaan pembangunan ini, sehingga ini menjadi persembahan kami dan menjadi sarana bagi kami untuk beribadah, bersekutu, dan semakin mengenal-Mu Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mampukan kami untuk tetap beriman teguh hanya kepadamu. Jangan biarkan kiranya rasa takut menghambat hidup kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tahu bahwa hingga kini gerejamu HKBP Cibinong masih terus berjuang dan bergumul di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Sekaligus juga kami mengupayakan untuk merampungkan pembangunan gerejamu. Kami berharap ya Tuhan, kiranya janganlah ada satu orang pun di antara kami jemaat-Mu maupun para pelayan yang berupaya mencari keuntungan dari pembangunan gerejamu dan juga dari keberadaan gerejamu. Mampukan dan kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kami umat-Mu dan para pelayan, supaya kehadirannya menjadi berkat, bukan menjadi beban. Kiranya kehadiran kami memberikan keuntungan bagi sekitar kami, bukan mau mencari keuntungan. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan atas seruan kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi nats epistel pada hari Minggu ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Marilah kita membacanya dengan berbalas-balasan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Cor Ina Kamis. Oh
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihani Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Yang pertama, berita pernikahan. Telah menerima pemberkatan nikah Saudari Dodi Parlinggoman Siregar, putra dari Bapak Baringin Siregar almarhum, Ibu Rouli Astuti Boru Tahayan, anggota jemaat HKBP Cibinong, Resort Cibinong, alamat Perumpuri Nirwana 1, Jalan Borobudur, Blok B nomor 17, Sektor 5. Dengan tunangannya, Saudari Melati Suci Febrina Boru Hutagalung, putri dari Bapak Joni Hutagalung, Ibu Ros Naida Boru Saragi, anggota jemaat GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 di HKBP Cibinong, Resort Cibinong. 2. Berita duka cita. Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 telah meninggal dunia Ibu Siti Odor Uli Boru Lumban Tobing, Opu Rizki Boru, tutup umur 61 tahun, istri dari Bapak AB Simajuntak, alamat Lewinutuk, RT 3 RW 1 Sektor 16. Kita doakan semoga Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan dan penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkannya. Yang ketiga, keuangan. Uang masuk minggu tanggal 26 Juli 2020. Uang kas jemaat Rp26.642.000. Uang pembangunan Rp335.310.000. Demikian warta jemaat kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kor Immanuel. Oh
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan ayat 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan khotbah untuk kita semua di minggu ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 23, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ke 9. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, secara natural setiap orang ingin
dan rindu menjadi seorang pribadi yang berpengaruh. Dan biasanya pengaruh itu diidentikan dengan kuasa, posisi, dan juga jabatan. Sebab itu tidaklah heran jika ada banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk meraih sebuah posisi, meraih sebuah kedudukan, atau menjadi seorang pemimpin di sebuah organisasi. Tetapi jika kita memperhatikan dengan seksama, belum tentu jika seseorang memiliki kuasa dan posisi, dia akan menjadi orang yang berpengaruh. Belum tentu jika seseorang menjadi seorang pemimpin, otomatis ia memiliki pengaruh. Bukankah ada banyak fakta yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak pemimpin-pemimpin yang memiliki tipikal ondel-ondel atau sama seperti patung si gale-gale. Dia tidak punya pengaruh. Dia tidak punya power sekalipun dia memiliki kuasa. Atau dalam istilah bahasa Bataknya dikatakan swadong gelok nga. Sekalipun orang-orang berlomba menjadi pemimpin, belum tentu dia memiliki pengaruh. Sebab banyak orang-orang tidak punya posisi dan jabatan, tetapi ia memiliki pengaruh. Dia adalah orang yang didengarkan omongannya, sekalipun ia bukan seorang pemimpin. Tetapi karena kehidupannya, dia disegani oleh teman-temannya dan juga oleh lawan-lawannya. Dimanapun ia berada, dia menjadi medan magnet bagi sekelilingnya. Sebab itu, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus, dengan atau tanpa posisi maupun jabatan, hendaknya kita selalu menjadi pribadi yang berpengaruh. Jangan menjadi seorang pemimpin jika kita dibutuhkan hanya untuk membubuhkan tanda tangan dan juga menggunting pita. Dan jangan menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi jadilah orang yang kehadirannya memiliki pengaruh yang besar dan pengaruh yang positif. Dan itulah juga yang firman Tuhan pada saat ini hendak katakan. Tuhan lewat hambanya Musa memberikan aturan kepada bangsa Israel, sebab Tuhan hendak mempersiapkan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan ini bukanlah tanah yang tak berpenghuni, tetapi tanah Kanaan ini sudah ada penghuninya. Mereka akan membaur, mereka akan berinteraksi dengan orang-orang di luar suku mereka, di luar komunitas mereka. Tetapi Tuhan menghendaki, karena Israel adalah bangsa pilihan, maka Israel jangan menjadi orang yang terikut-ikut, tetapi hendaknya menjadi bangsa yang sungguh-sungguh memiliki pengaruh. Bangsa Israel menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain, supaya bangsa yang lain itu juga melihat bahwa umat Tuhan itu seperti ini, dan mereka pun mau hidup dalam kebenaran yang sejati,
yaitu kebenaran Kristus. Untuk itu saudara yang terkasih dalam Kristus, lewat firman ini ada 4 hal yang saya pelajari supaya kita bisa menjadi pribadi yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang pertama yang saya pelajari, supaya kita bisa menjadi pribadi yang berpengaruh, jangan pernah mau menjadi manusia bunglon. Atau dalam bahasa Batak dikatakan unang gabejolma bidorang. Bunglon biasanya bisa berubah-ubah warna seketika tergantung suasana atau kondisi yang ia sedang hadapi. Ketika ia berada di tempat yang gelap dan hitam, ia pun berubah menjadi hitam. Ketika ia berada di tempat yang berwarna hijau, dia akan berubah menjadi warna hijau. Inilah bunglon. Songgop tu narata gabe rata, songgop tu nabirong gabe birong. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari ada tipikal-tipikal manusia yang seperti ini, manusia bunglon. Tidak punya pendirian yang jelas, tidak punya integritas, kadang hitam, kadang putih. Dia tidak berani menunjukkan warna dan identitasnya yang sejati. Segala sesuatu sifatnya situasional dan kondisional. Dia adalah tipikal manusia yang senang mengikut arus. Karena dia memang tipikal manusia bunglon. Dia tidak mau menunjukkan identitasnya yang sejati. Sebab itu firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Maka untuk menjadi pribadi yang berpengaruh, kita harus berani menjadi manusia yang tidak kompromistis. Berani menyatakan kebenaran, jujur dalam kehidupan kita. Hitam untuk hitam, putih untuk putih. Tidak ada gray area atau wilayah abu-abu. Jangan-jangan hanya karena masalah periuk nasi, kita tidak keberatan jika kita dilecehkan, dihina dan direndahkan. Jangan karena hanya masalah perut, kita bersedia diinjak-injak kepalanya. Orang-orang yang punya sikap, orang-orang yang berani menunjukkan identitas dan jati dirinya, tidak akan mau masuk di dalam gray area. Baginya lebih baik mati terhormat daripada hidup kepala terinjak. Jangan pernah mau menjadi manusia bunglon. Jangan pernah mau berupaya menyenangkan semua orang. Takut dengan resiko, takut kehilangan keuntungan, takut keluar dari zona nyamannya, sehingga segala sesuatu ia kompromikan. Orang-orang seperti ini akan selalu terpinggirkan, dan ia siap mengorbankan apapun, bahkan harga dirinya pun ia akan gadaikan asalkan posisinya tetap aman. Maka untuk jadi pribadi berpengaruh, tunjukkan sikap dan identitas diri kita yang jelas. Yang kedua yang saya pelajari dari nats ini, jauhi sikap munafik dan ingin cari panggung. Ini juga banyak kita temukan dalam kehidupan kita, ya kan? Manusia-manusia munafik, kelihatannya baik, kelihatannya tulus, padahal ada maksud-maksud tersembunyi.
dia tidak menunjukkan dirinya yang sejati. Dia sering mengenakan topeng dalam kehidupannya. Dia mengkritik orang lain bukan karena hendak membenarkan atau memperbaiki apa yang salah, tetapi sebenarnya ada maksud terselubung. Dia berbuat itu hanya untuk pencitraan semata, dan ia berbuat itu supaya ia menjadi pusat perhatian. Banyak orang dalam kehidupan ini senang cari panggung, ingin tampil, ingin menjadi pusat perhatian, ingin menjadi orang yang didengarkan. Karena itu tidak jarang orang-orang seperti ini ingin dipuji, ingin dihargai, dan ingin diperlakukan secara spesial atau istimewa. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang yang kuper, kurang perhatian. Makanya perlu caper, cari perhatian. Dia akan berupaya supaya ia yang selalu tampil. Dia ingin mendominasi pembicaraan. Dia merasa serba tahu. Dia merasa hebat. Dagodang duaka songonon alani mulo saing jolma na kuper alani gabe caper imana perlu do adong member memberi perhatian. Alay manat sipata tuaka jolma songonon senilir roha gabi basumar roha. Jala gabi mana tong sigudang roha. Halak na seolo mabuat-buat roha gabi sigudang roha, halak na seolo dibuat rohana gabi jolma na kurang roha. Jika kita ingin menjadi manusia yang berpengaruh, maka jauhi sikap munafik dan ingin cari panggung. Tulus apa adanya. Jangan supaya dilihat orang hebat. Ketika orang melihat luar biasa aksinya, asa songon na hebat, asa songon na jago, gabisi panggaron. Orang-orang munafik biasanya apa yang ia katakan dan kerjakan berbeda. Hati hadong jol mana meresahit, sakitnya sudah cukup parah, lalu ia datang membesuk beserta rekan-rekannya, dan si sakit ini curhat, sepertinya sudah kehilangan harapan. Kemudian ia menjadi orang yang cukup rohani. Dia berkata, "Dang boy songoni lae, ingot aunggo Tuhani." Percayalah, Tuhan akan mendatangkan mukjizatnya kalau lae tetap setia. Sakit penyakit akan dibuang. Sakit penyakit segala kelemahan akan digantikan Tuhan dengan kesembuhan. Yakinlah, percayalah, tetap optimis. Soina mahibat ni hatana dikirap. Tetapi begitu keluar dari ruangan itu, dia yang pertama berkata, "Mati doriyate." Inilah orang-orang hipokrit, munafik, senang memakai topeng, dan selalu berupaya menonjolkan dirinya supaya menjadi pusat perhatian. Ingat, orang-orang yang suka menonjolkan diri tidak pada tempatnya itu sama seperti paku yang menonjol tidak pada tempatnya. Ia pasti akan diketok atau dicabut dari tempatnya. Berlakulah apa adanya. Jangan ada maksud-maksud tersembunyi supaya orang melihat, supaya ia menjadi pusat perhatian, supaya orang tahu kehebatannya. Tidak perlu menonjolkan apa yang menjadi kelebihan kita. Sebab yang berlaku dalam kehidupan ini, orang-orang yang mendukungmu tidak membutuhkan itu, dan orang-orang yang tidak senang dengan kita tidak akan percaya kita punya kelebihan itu. Jadi kerjakan yang terbaik dan segera lupakan.
Yang ketiga, kita diminta untuk mampu memperlakukan setiap orang sebagaimana mestinya. Ada istilah bahasa Batak yang mengatakan, godang dojol mon, pangalahona, situjang nagadap, sitogu na jongjong. Yang artinya, ketika seseorang terjatuh atau tersandung, dia makin dijatuhkan. Tetapi ketika ia sukses atau berada di atas, dia dipuja-puji. Sitogu na jongjong, situjang nagadap. Seringkali kita tidak memperlakukan seseorang itu sebagaimana mestinya. Karena ia seorang pembesar berpangkat, kita membelanya mati-matian sekalipun dia salah. Tetapi sebaliknya, jika ia orang kecil, orang yang tidak berdaya, maka ia tidak akan dianggap. Dan yang paling ironi kita temukan dalam kehidupan ini, ada rumus yang berlaku. Musuh dari musuhku adalah temanku, teman dari musuhku adalah musuhku juga. Ala dongan nyalotai gebedang lomorohat tamamereng. Alai ala nyalotai gabeta pardongan. Kita hanya berpikir apa yang menguntungkan bagi kita. Teman dari musuhku adalah musuhku juga, tetapi musuh dari musuhku adalah temanku juga. Benar, si pata da pola longang iba. Ayah cik ni raham tu si ay swadong. Ji buasai musiho. Ay alamar musuh tong tu halak lai sian winna. Akan jok masa songoni tong-tong ani nguluta. Tamusui halak ala halak nasing. Tadongani sasahalak dang ala naneng denggap persaurata. Dang ala neng marsitupahan. Alai adong do mardongan halak tu halak nasing ala diboto halakon manang jolmon aloni alona. Maka firman Tuhan mengatakan, mari bijak memperlakukan setiap orang sebagaimana mestinya. Jangan menjadi manusia-manusia yang berada dalam barisan sakit hati. Ala sodi gohi na pinangiduni rohana gabisogo rohana. Karena keinginannya tidak dipenuhi merdadi. Naing nian silik-ilikon ngametuan nian alai pangalahona binoto. Perlakukan orang sebagaimana mestinya. Setiap orang itu unik dan berharga. Jangan membela seseorang untuk mendapatkan keuntungan atau pencitraan, tetapi jangan juga membela seseorang karena posisi maupun jabatannya. Sebab kejahatan akan semakin perkasa dan berjaya. Biasakan legowo juga dalam kehidupan ini. Ketika keinginan kita tidak dipenuhi, mungkin bukan itu yang terbaik. Ketika kita tidak didengarkan, silahkan saja. Dai doi dok padohan ni hita halak bata kita he. Dada si manuk-manuk si bot taradora, dada si todo turpuk siahut lomoni roha. Hidup tidak harus sesuai dengan yang kita inginkan. Dan jangan egois. Kalau kita ingin hidup ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, orang juga harus bisa seperti itu. Bama mulo masa songoni dari rududo. Unang gabi kajol masih tujang nagadap. Sitogu na jongjong. Perlakukan seseorang itu sesuai dan sebagaimana mestinya. Jangan karena embel-embel status, posisi, kedekatan mempengaruhi sikap dan perlakuan kita. Yang keempat, hiduplah dengan rasa cukup.
dan hindari sifat tamak. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pastinya kita sudah cukup familiar dengan ungkapan ini. Dan ini sudah cukup sering kita lihat. Ada slogan-slogan yang tidak sengaja mempengaruhi alam bawah sadar kita. All you can eat. Bisa dimakan semuanya dengan membayar sekian. Atau ungkapan lainnya, unlimited, tidak terbatas, ngobrol sepuasnya. Tanpa sadar ini mempengaruhi kita menjadi orang-orang yang tidak punya rasa cukup. All you can eat nin narupani, ngapola ni bayar 100.000, bekon ikon mampatono di do denggan, yalang sa gudang-gudang nga mereduso sia ibu Tuhana, sidungi gabiaci masih bionna. Kenapa? Dia tidak berani dan tidak bisa mengatakan cukup. Karena memang prinsipnya dalam kehidupan berpikir untung rugi. Dan slogan ini seringkali mengundang kita menikmati segala sesuatu tanpa batas, ngobrol sepuasnya, hanya dengan membayar sekian. Tapaksa martelepon itu satu son, sayang paket tainin nahita kan. Tapi ingat, hidup tanpa batas itu sesuatu yang mustahil. Dan kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang memiliki batas. Karena itu, mari berani berkata cukup. Mari membatasi diri. Ambil seperlunya, bukan ambil sebanyak-banyaknya. Sebab kita tidak akan bisa menikmati semuanya. Berani memilih apa yang sungguh penting dan melepaskan hal-hal yang kurang penting, maka kita akan menjadi pribadi berpengaruh. Kita adalah Tuhan atas diri kita. Kita mampu membatasi diri kita. Kita bisa berkata cukup. Dan kita mampu hidup maksimal dengan apa yang telah kita peroleh. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kami agar kami menyadari panggilan kami sebagai umat pilihan-Mu dan hidup sebagai orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan dunia ini. Sekalipun kami hidup di dunia ini, tetapi kami tidak sama dengan dunia ini. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan lewat hidup kami, lewat hadir kami, lewat karya kami. Kami menjadi manusia-manusia baru yang sungguh-sungguh menjadi teladan, menjadi garam, menjadi terang, memberi pengaruh yang positif dimanapun kami hadir. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Itulah juga yang menjadi pengharapan kami lewat gereja-Mu HKBP Cibinong, yang pada saat ini sedang dalam proses pembangunan. Kiranya ketika kami merampungkan pembangunan gereja ini, kami mampu menghadirkan pengaruh positif bagi setiap jemaat, bagi kota Cibinong ini Tuhan. Dan jikalau Tuhan menghendaki dan mengizinkannya, kami boleh menjadi pengaruh baik bagi orang-orang di sekitar kami dan hingga sampai ke ujung dunia. Agar orang semakin mengenal-Mu ya Tuhan, dan mau hidup dalam kebenaran yang Engkau telah ajarkan dan tunjukkan kepada kami. Kami yakin dan percaya, jikalau kami mau hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu,
kelimpahan berkat dan segala kebaikan akan memenuhi kehidupan kami dengan limpah. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami, agar Engkau yang menuntun dan mengarahkan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436, ayatnya yang pertama sampai kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan, pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua